Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang unsur-unsur pembangun puisi. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.8. Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, yaitu teks puisi perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Dan kompetensi dasar 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian yang pertama yaitu ada indikator 3.8, menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua ada 3.8.2, menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi bentuk. Yang ketiga ada 3.8.3, menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi isi. Yang keempat ada 4.8.1, menjawab pertanyaan tentang unsur-unsur pembangun puisi. Yang kelima ada 4.8.2, menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dari segi bentuk dan isi. Dan yang keenam ada 4.8.3, yaitu menulis puisi bebas sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya. Dan tujuan pembelajarannya akan kita capai hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran tentang unsur-unsur pembangun puisi, maka siswa diharapkan dapat 1. Menentukan informasi tentang unsur-unsur pembangun puisi secara benar. 2. Menentukan unsur-unsur pembangun puisi dari segi lahir atau bentuk secara benar. Dan 3. Menentukan unsur-unsur pembangun puisi dari segi isi atau makna secara benar. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada Ayu. Apakah Ayu berangkat? Ya, Ayu berangkat. Yang kedua ada Bella. Bella berangkat? Alhamdulillah berangkat. Yang ketiga ada Clara. Mana Clara? Ya, itu Clara berangkat. Yang keempat ada Dava. Dava berangkat. Yang kelima ada Ehsan. Ya, Ehsan berangkat. Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Semuanya rajin. Sebelum mengikuti kegiatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Semoga kegiatan belajar mengajar hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada suatu kendala apapun, dan ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kita langsung ke materi saja ya. Yang pertama yaitu ada unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu ada dua, yaitu dari unsur fisik dan unsur batin. Apakah sudah ada yang tahu apakah unsur fisik puisi itu? Ya, silakan Clara. Ya, betul sekali. Sesuai dengan namanya, unsur fisik merupakan unsur atau aspek yang digunakan untuk membangun sebuah puisi secara struktur atau dari segi bentuk, yang termasuk dalam unsur fisik puisi yaitu tipografi, diksi, rima atau unsur bunyi, imaji atau citraan, kata konkret, dan gaya bahasa. Ini semua adalah unsur fisik puisi. Ada tipografi, diksi, unsur bunyi yaitu rima dan irama, imaji atau citraan, kata konkret, dan gaya bahasa. Apakah ada yang sudah tahu apakah itu tipografi? Ya, tipografi merupakan bentuk penulisan puisi atau dapat dikatakan sebagai tata wajah puisi yang biasanya berupa tatanan kalimat,
kata atau frase sesuai dengan baris ke bawah. Unsur tipografi merupakan unsur yang menjadikan puisi lebih indah, sehingga menghasilkan bentuk fisik yang mendukung isi seperti disusun zigzag, menyerupai lukisan tertentu, dan lain-lain. Yang kedua ada diksi. Siapa yang tahu apa itu diksi? Silakan Clara. Ya, diksi merupakan salah satu pemilihan kata. Makanya kenapa banyak puisi yang memiliki kata-kata yang indah dan penuh makna? Karena penyair tersebut memilih diksi yang tepat. Diksi merupakan pemilihan kata dan juga sekaligus merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun puisi. Yang selanjutnya yaitu ada unsur bunyi, ada rima dan irama. Rima merupakan persamaan bunyi yang berulang secara teratur, baik setiap bait, setiap larik, bahkan setiap kata, seperti AB, AB. Yaitu ada imaji atau citraan. Sesuai dengan namanya, imaji atau citraan merupakan bentuk penggambaran atau imajinasi penyair yang biasa tertuangkan dalam puisi berupa rangkaian-rangkaian kata untuk memperjelas mengenai apa yang ingin disampaikan dari penyair. Unsur ini mengandalkan atau menggunakan penginderaan manusia. Imaji atau citraan dapat disajikan dalam 4 bentuk, yaitu penglihatan atau visual imaginary, pendengaran atau auditory imaginary, penciuman atau smell imagery, dan perasaan atau tactile imagery. Yang selanjutnya yaitu ada kata konkret. Betul sekali, kata konkret itu berhubungan satu sama lain dengan unsur imaji atau citraan. Kata konkret merupakan kata yang bersifat imajinatif untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret dan memunculkan imaji. Oleh karena itu, kata konkret biasanya berupa kata-kata yang mengkiaskan atau melambangkan yang dapat memberikan kesan apa yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut tanpa dapat disentuh. Yang selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan atau biasanya disebut majas ya. Gaya bahasa atau yang biasa disebut majas merupakan salah satu unsur yang sering atau cukup kita temui dalam puisi. Dalam membuat puisi, selain memerlukan penggunaan diksi, penyair juga memerlukan gaya bahasa atau pemilihan kata-kata. Gaya bahasa atau penggunaan majas juga akan memberikan serangkaian kata dalam puisi terdengar konotatif, bahkan terkadang terkesan berlebihan atau sebaliknya. Pada dasarnya, majas atau gaya bahasa merupakan satu bentuk gaya bahasa yang mengkiaskan, melambangkan, atau melukiskan sesuatu agar sebuah kalimat dapat lebih hidup dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Unsur yang kedua, selain unsur fisik juga ada unsur batin. Unsur batin merupakan unsur atau aspek yang berkaitan dengan isi. Hal ini mencakup emosi dan dasar pemikiran yang disampaikan dalam sebuah puisi. Unsur yang termasuk dalam unsur batin puisi adalah tema, nada, dan amanat. Tema sama halnya dalam membuat sebuah cerita atau sebuah karya. Kita memerlukan landasan atau tema yang sebagai unsur utama untuk menentukan mengembangkannya menjadi sebuah puisi. Penentuan tema merupakan salah satu unsur yang sangat krusial karena merupakan dasar pemikiran penyair yang nantinya akan berubah ungkapan ekspresi atau perasaan dari penyair terhadap tema tersebut. Setiap tema memiliki sifat khusus bagi setiap penyair, karena setiap penyair memiliki pengalaman, dasar pemikiran, dan latar belakang ekspresi yang berbeda-beda. Contoh tema yaitu ada tema lingkungan, tema perjuangan, tema budaya, tema sosial, tema percintaan, dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu ada nada. Nada secara sederhana dapat dikatakan bahwa nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berperan penting dalam menggambarkan suasana atau kondisi yang ingin penyair berikan. Nada dalam puisi dapat berupa nada sombong, nada menggurui, nada merendahkan, nada ketakutan, nada mendikte, nada santai, nada mencekam, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengarnya lewat puisinya. Amanat sangat erat kaitannya dengan tema puisi dan dapat berupa amanat langsung atau tidak langsung. Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 4 orang. Jumlah siswa di sini ada 32, maka Ibu akan membagi menjadi 8 kelompok. Silakan untuk berhitung dari 1 sampai 8. Lalu, yang mendapat urutan nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, dan seterusnya. Oke, siap? Silakan berhitung. Apakah sudah mendapatkan kelompok semuanya? Alhamdulillah sudah. Maka Ibu akan membagikan tugas untuk kalian, yaitu tugas berkelompok. Tugasnya yaitu Ibu akan membagi beberapa puisi karangan penyair Indonesia. Nanti kalian identifikasikan unsur pembangunnya, unsur dari segi unsur fisik maupun unsur batin. Apabila kurang jelas, kalian dapat melihat materi dalam LKS halaman 48. Silakan. Jika ada yang kurang paham, dapat ditanyakan kepada Ibu ya. Silakan mengerjakan. Jika sudah selesai, nanti setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas dan kelompok yang lain akan menanggapi. Cukup sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.